Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwindo Wulandari, NIM 1860016, Program Studi Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi peluang gabungan. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam materi ini yaitu memahami peubah acak dan distribusi peluang gabungan. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu yang pertama, menjelaskan distribusi peluang gabungan. Yang kedua, menjelaskan model statistik yang berkaitan dengan distribusi peluang gabungan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa sih itu distribusi peluang gabungan. Di sini saya berikan analogi. Nah, dalam suatu keadaan pasti banyak percobaan yang tidak hanya berfokus pada satu objek yang diamati. Contohnya ketika melakukan pengukuran di kota Surabaya. Nah, yang berdasarkan atas objek yang ada, jumlah wisatawan yang datang, pelayanan yang tersedia. Nah, percobaan semacam ini tentunya tidak hanya memerlukan satu variabel, melainkan lebih dari satu variabel. Nah, misalnya peubah acak X dan Y di sini dinyatakan sebagai distribusi peluang gabungan. Mengapa demikian? Karena memiliki dua variabel, namun ketika peluang diskrit itu hanya memerlukan satu variabel. Tetapi jika distribusi peluang gabungan maka menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Kemudian dinyatakan sebagai fxy. Nah, bentuk dari fxy ini dinyatakan sebagai distribusi peluang gabungan antara X dan Y. Jika X dan Y merupakan dua peubah acak yang secara serentak membentuk suatu fungsi fxy, nah fungsi fxy ini disebut sebagai distribusi atau fungsi massa gabungan antara peubah acak X dan Y. Selanjutnya yaitu fungsi fx, y adalah distribusi peluang gabungan atau fungsi massa gabungan peubah acak X dan Y bila memenuhi ketiga syarat berikut. Nah, yang pertama, fx, y sama dengan 0 untuk semua variabel x, y. Kemudian yang kedua, sigma x, sigma y, f X, Y hasilnya adalah 1. Kemudian yang ketiga, P X besar sama dengan X kecil, Y besar sama dengan Y kecil, F X, Y untuk tiap daerah A di bidang XY. P X, Y merupakan elemen dari A sama dengan sigma A, sigma F X, Y. Nah, adapun untuk contoh soalnya di sini yaitu dua isi ballpoint dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 isi warna biru, 2 merah, dan 3 hijau. Bila X menyatakan isi yang berwarna biru dan Y warna merah yang terpilih, hitunglah 1. Fungsi peluang gabungan f x, y dan yang kedua, P, X, Y, elemen A, bila A daerah X, Y, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, untuk menjawab soal ini, maka dituliskan dulu diketahuinya. Diketahui 3 isi ballpoint biru, 2 merah, 3 hijau. Yang ditanyakan yaitu ketika ini diambil secara acak 2 isi ballpoint.
Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama itu sigma X. Sigma ini Fx, Y sama dengan 1. Sesuai dengan syaratnya tadi. Jadi kita misalkan di sini X sama dengan yang berwarna biru dan Y-nya sama dengan warna merah. Kemudian yang kedua, P X, Y merupakan elemen dari A sama dengan X, Y, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan soal ini? Nah, cara menyelesaikan soal ini yaitu pertama kita harus menentukan ruang sampelnya, yaitu F X, Y, yang dimana tadi X itu dimisalkan ballpoint yang berwarna biru, kemudian Y-nya itu ballpoint yang berwarna merah. Nah, kemungkinan yang terjadi jika peluang terambilnya ballpoint yang berwarna biru 0, merah juga 0, maka dua ballpoint yang terambil yaitu adalah yang berwarna hijau. Kemudian kemungkinan terjadi ketika ballpoint berwarna biru adalah 0, kemudian yang berwarna merah 1, maka satu ballpointnya itu adalah yang berwarna hijau. Kemudian jika diambil satu berwarna biru, 0 berwarna merah, maka satunya itu yang berwarna hijau. Kemudian jika diambil ballpoint berwarna biru 1 dan berwarna merah 1, maka peluang terambilnya dua isi ballpoint yaitu berwarna merah 1 dan berwarna biru 1, maka hijau 0. Kemudian jika berwarna biru 0, kemudian yang berwarna merah 2, maka hijau juga 0. Kemudian jika yang diambil ballpoint biru sebanyak 2, kemudian merah 0, maka hijau juga 0. Maka ini terbukti bahwa syarat pertama tadi. Nah, mengapa kira-kira tidak ada 0,3, 0,4? Nah, karena kita ketahui bahwa ballpoint yang diambil secara acak itu cuma 2. Jadi, tidak ada angka 3 dari peluang kejadian tersebut. Kemudian dilanjutkan untuk syarat yang kedua, yaitu sigma X, sigma Y, Fx, Y itu hasilnya harus sama dengan 1. Nah, karena ini merupakan peluang diskrit, maka kita bisa menggunakan tabel. Karena ada 2 variabel, maka di sini X, Y. Kemudian dimasukkan di tabel yaitu 0, 1, 2, kemudian sigma, dan kemudian Y-nya juga 0, 1, 2, dan sigma. Nah, di sini hasilnya harus 1. Jika hasilnya 1, maka pasti sudah terpenuhi untuk syarat yang kedua. Nah, selanjutnya mari kita isi tabel ini. Oke, jadi tadi cara menentukan kombinasinya masing-masing yaitu seperti ini, sama dengan cara yang pertama tadi. Kemudian untuk menentukan bahwa dia memenuhi syarat yaitu Px tambah 1 lebih kecil atau sama dengan 1, jadi hasilnya itu tidak boleh lebih dari 1. Maka kita ambil yang tidak boleh lebih dari 1, yang kurang dari 1, yaitu F 0,0 tambah F 0,1 tambah F 1,0. Nah, F 0,0 itu tadi hasilnya 3/28. Kemudian F 0,1 itu hasilnya 6/28. Kemudian
F 1,0 itu hasilnya 9/28. Nah, ini dijumlahkan jadi hasilnya sama dengan 9 tambah 9, 18/28. Jika disederhanakan ini sama dengan 9/14. Jadi hasilnya yaitu 9/14. Jadi semuanya ini memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya yaitu bila X dan Y berubah acak kontinu, maka f(x, y) disebut sebagai fungsi padat gabungan dari X dan Y, yaitu suatu permukaan yang terletak di atas bidang X, Y, dan P X besar, Y besar adalah elemen dari A, di mana A di sini merupakan daerah di bidang XY. Nah, sama dengan isi silinder kanan yang dibatasi oleh dasar A dan permukaan. Nah, bisa kita lihat fungsi f X, Y dalam fungsi padat gabungan peubah acak kontinu X dan Y bila jadi fungsi f(x, y) dikatakan kontinu apabila memenuhi ketiga syarat berikut, yaitu yang pertama f(x, y) lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua X, Y. Kemudian yang kedua, integral minta hingga f(x, y) dx dy itu sama dengan 1, hasilnya 1. Kemudian yang ketiga, P X besar, Y besar merupakan elemen dari A besar, sama dengan integral A f(x, y) dx dy. Nah, ini untuk setiap daerah A di bidang X, Y. Nah, bisa kita perhatikan contohnya, yaitu sebagai berikut. Bisa kita lihat pada contoh 2, yaitu pandang fungsi padat gabungan ini. f(x, y) sama dengan 2/3 dalam kurung X tambah 2y 0. Nah, X-nya di sini di antara 0 sampai dengan 1, kemudian Y-nya juga di antara 0 sampai 1. Nah, untuk X, Y yang lain, kemudian pertanyaannya yaitu tunjukkan bahwa integral min tak hingga sampai tak hingga integral dari min tak hingga sampai tak hingga f(x, y) dx dy sama dengan 1. Kemudian yang kedua, hitung P X besar, Y besar merupakan elemen A jika A daerah X, Y, X-nya itu dari 0 sampai dengan min 1/2 sampai dengan 1/2. Nah, kemudian Y-nya dari 0 sampai 1/2. Nah, untuk menjawab soal di atas, maka kita menggunakan rumus integral. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh, integral min tak hingga sampai tak hingga, integral min tak hingga sampai tak hingga f(x, y) dx dy sama dengan integral dari 0 sampai 1. Integral dari 0 sampai 1 2/3 X tambah 2y dx dy. Jadi kita substitusikan nilainya ke persamaan integralnya, sehingga didapatkan integral dari 0 sampai 1. Integral dari 0 sampai 1 2/3 X tambah 4/3 Y. Jadi itu dikali masuk ya di dalam kurungnya tadi. Kemudian integral dari 0 sampai 1 1/3 X pangkat 2 tambah 4/3 XY. Kemudian batas bawah dan batas atasnya itu 0 sampai 1. Nah, untuk integralnya disubstitusikan, ini menggunakan integral tentu ya. Substitusikan X sama dengan 1 dan X sama dengan 0, maka hasilnya yaitu integral dari 0 sampai 1 1/3 tambah 4/3 Y dy. Nah, kemudian didapatkan hasilnya yaitu 3/3 sama dengan 1. Nah, untuk bagian B-nya itu kita menggunakan rumus P X besar, Y besar elemen A sama dengan P X di antara 0 sampai 1/2, Y-nya juga di antara 0 sampai 1/2. Nah, kita menggunakan
rumus integral sama dengan yang tadi di atas, integral tentu yang disubstitusi nilainya, kemudian diintegralkan, kemudian batas atas dikurangi dengan batas bawah sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1/8. Kemudian lanjut, bila diketahui distribusi peluang gabungan f, x, y, maka kita dapat mencari distribusi peluang x besar saja dan y besarnya saja. Kita sebut g, x, dan hy. Nah, masing-masing sebagai distribusi marginal atau bias dari x besar dan y besar. Nah, untuk distribusi marginal atau bias dari x besar sendiri dan y besar itu sendiri didefinisikan sebagai, nah yang pertama itu untuk hal diskrit. Nah, gx sama dengan sigma y f x, y. Untuk hy-nya sama dengan sigma x f x, y. Nah, untuk hal kontinunya kita lambangkan sebagai gx sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx, y dy. Nah, untuk hy-nya sama dengan integral fx, y dx. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan contoh di bawah. Dilihat pada contoh 3. Dengan menggunakan contoh 1, tentukan yang A distribusi peluang marginal X besar, B distribusi peluang marginal Y besar. Nah, untuk menjawab soal ini, maka yang pertama kita tentukan dulu Gx-nya, yaitu sama dengan sigma Y F X, Y. G0 sama dengan sigma Y F, X-nya diganti dengan 0, Y. Nah, kemudian F 0,0 tambah F 0,1 tambah F 0,2. Nah, dimasukkan nilainya berdasarkan dengan tadi yang contoh 1, maka 3/28 tambah 6/28 tambah 1/28 sama dengan masing-masing dijumlahkan, yaitu hasilnya 10/28. Kemudian untuk G1-nya yaitu sigma Y F 1, Y. Y-nya diganti menjadi 1. Kemudian F1,0 tambah F1,1 hasilnya yaitu 9/28 tambah 6/28 sama dengan 15/28. Nah, ingat nilainya ini diambil dari contoh 1 tadi. Nah, untuk G2-nya sigma Y sama dengan F2, Y. Y-nya diganti dengan 2. Kemudian hasilnya F2,0 tadi yaitu 3/28. Nah, bila disajikan dalam bentuk tabel bisa kita perhatikan tabelnya, yaitu untuk X, Gx 0 yaitu 10/28, untuk Gx G1 itu 15/28, untuk G2 itu 3/28. Nah, selanjutnya kita melangkah bagian B-nya untuk HY sama dengan sigma X F X, Y. Nah, untuk H0 X-nya Y-nya diganti dengan 0 yaitu sigma X F X, 0. Kemudian F 0,0 tambah F 1,0 tambah F 2,0. Masing-masing disubstitusikan nilainya yaitu 3/28 tambah 9/28 tambah 3/28 sama dengan 15/28. Nah, kemudian H1 sama dengan sigma X F X, 1. Y-nya diganti menjadi 1. Nah, kemudian F 0,1 dijumlahkan dengan F 1,0. Masing-masing disubstitusikan nilainya menjadi sama dengan 6/28 tambah 6/28 sama dengan 12/28. Nah, kemudian untuk H2 yaitu sama dengan sigma X F X, 2 sama dengan F 0,2 sama dengan 1/28. Nah, bisa kita lihat bila disajikan dalam bentuk tabel, yaitu untuk Y-nya HY dengan
H0 sama dengan 15/28, H1 sama dengan 12/28, H2 sama dengan 1/28. Nah, kemudian selanjutnya kita pindah ke indikator kedua, yaitu bebas statistik berhubungan dengan distribusi peluang gabungan. Nah, di sini didefinisikan bila f(x, y) tidak bergantung pada y, maka f(x, y) sama dengan gx dan f(x, y) sama dengan gs dikali hy. Nah, untuk pembuktiannya yaitu bisa dilihat untuk pemisalannya, yaitu bila f(x, y) tidak bergantung pada y, maka tentukan hasil peubah acak y tidak akan mempengaruhi hasil peubah acak x besar. Dengan kata lain, kita sebut bahwa x besar dan y besar merupakan peubah acak bebas. Nah, misalkan x besar dan y besar dua peubah acak diskrit maupun kontinu dengan fungsi peluang gabungan f(x, y) dan distribusi marginal masing-masing gx dan hy. Nah, peubah acak x besar dan y besar dikatakan bebas statistik jika dan hanya jika f(x, y) sama dengan gx kali hy. Nah, untuk semua x, y dalam daerah definisinya. Yang perlu kita perhatikan bahwa untuk peubah acak diskrit harus lebih teliti, karena mungkin saja perkalian distribusi marginal sama dengan distribusi peluang gabungan untuk beberapa pasangan x, y, tetapi tidak untuk semua pasangan tersebut. Nah, bila terdapat satu titik misalnya x, y, sehingga f(x, y)-nya mempunyai nilai f(x, y) itu tidak sama dengan gx dikali hy. Nah, maka peubah diskrit x besar dan y besar tidak bebas statistik. Kemudian misalkan x1, x2, x3 dan seterusnya sampai xn peubah acak diskrit maupun kontinu dengan distribusi peluang gabungan f(x1, x2 dan seterusnya sampai xn dan distribusi marginal masing-masing f1, x1, f2 kali x2 sampai seterusnya fn kali xn. Nah, peubah acak x1, x besar 2, x besar 3 sampai seterusnya sampai x besar n dikatakan saling bebas statistik jika dan hanya jika f(x1, x2 sampai seterusnya sampai xn sama dengan f1 kali x1, f2 kali x2 sampai seterusnya sampai fn kali xn. Dan di sini bisa diperhatikan untuk contoh 6. Misalnya lama tahun, dalam tahun, sejenis makanan, kemasan dalam kotak sebelum rusak merupakan peubah acak yang fungsi padatnya berbentuk f(x) sama dengan e⁻x untuk x lebih besar dari 0. Nah, 0 ini untuk x lainnya. Nah, misalkan x besar 1, x besar 2 tambah dan x besar 3 menyatakan lamanya tahan 3 kotak dari makanan kemasan ini yang dipilih secara acak dan hitunglah P x besar 1 lebih kecil 2, 1 lebih kecil dari x besar 2 lebih kecil dari 3 dan x3 lebih besar dari 2. Bagaimana sih cara menjawab soal seperti ini? Mari simak penyelesaian dari soal ini. Karena kotak dipilih secara acak atau bebas, maka dapat dianggap bahwa peubah acak x besar 1, x besar 2, dan x besar 3 bebas statistik dengan peluang padat gabungan. Nah, dimisalkan x besar 1, x besar 2,
dan X besar 3 menyatakan umur tahan lama dari 3 kotak makanan. Nah, ini bisa dicari menggunakan rumus Fx1, X2, X3 sama dengan F dikali X1 dikali Fx2 dikali Fx3, yaitu hasilnya E pangkat min X1 kurang X2 kurang E pangkat min X3 sama dengan E pangkat min X1 kurang X2 kurang X3. Nah, untuk X1 lebih besar dari 0, untuk X2 lebih besar dari 0, dan X3 lebih besar dari 0. Dan Fx besar 1, Fx besar 2, X besar 3 hasilnya adalah 0 untuk nilai yang lainnya. Kemudian bisa dicari menggunakan P. X besar 1 lebih kecil 2, 1 lebih kecil dari X besar 2, lebih kecil dari 3, X besar 3 lebih besar dari 2. Nah, ini bisa dicari menggunakan rumus integral. Nah, yang dimana integral dari 2 sampai tak hingga, integral 1 sampai tak 3, integral dari 0 sampai 2, E pangkat min X1, E pangkat min X2 dikali E pangkat min X3, dx1, dx2, dx3. Nah, hasilnya yaitu 1 kurang E pangkat min 2 dikali E pangkat min 1 kurang E pangkat min 3 dikali E pangkat min 2. Ya, baik, mungkin itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.